Wali Songo itu menurut saya jasanya paling besar adalah pengislaman tanah Jawa. Islam itu masuk ke Indonesia dalam banyak catatan diawali abad ke-7. Cuma dari abad ke-7 sampai sekitar abad ke-12 itu kuantitasnya sangat sedikit. Ya ada sih tapi sedikit. Baru setelah abad 12 dengan munculnya para wali ini Islam jadi agak masif. Itu yang diketahui dari catatan-catatan para penjelajah. Jadi hampir 2 abad setelah munculnya para wali ini, hampir 90% masyarakat Jawa itu bisa dikatakan Muslim. Itu berarti mereka punya strategi dakwah yang luar biasa. Nah, itu Sunan Kalijaga. Malam ini kita lihat sebentar apa sih yang dibawa oleh beliau. Siapa tahu kita bisa belajar banyak. Oke. Terus Sunan Kalijaga ini wali yang umurnya panjang, 131 tahun. Beliau lahir di akhir Mojopahit, mengalami Pajang, Cirebon, Demak dulu baru Pajang, terus nanti awal Mataram. Dan termasuk wali yang serius berdakwah, tidak cuma untuk awam, juga untuk kalangan istana. Itu Sunan Kalijaga. Jadi umurnya lumayan panjang. Nanti banyak sekali cerita-cerita. Bahkan ada cerita yang Sunan Kalijaga mengawal Brawijaya terakhir itu, sampai kemudian dia ngawal Joko Tingkir sehingga bisa mendirikan Pajang, dan juga ngasih petunjuk lahirnya Mataram. Nanti di cerita-cerita sejarah itu banyak. Ada yang bilang Sunan Kalijaga ini keturunan Arab, ada yang bilang Jawa asli, ada yang bilang Cina. Kayak di kitabnya, bukunya Pak Slamet Mulyono itu menyinggung-nyinggung kemungkinan dia Cina. Menurut saya bisa tiga-tiganya, bisa juga salah satunya. Kalau yang berpendapat dari Arab itu silsilahnya ditarik ke belakang, ketemunya nanti di pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi saya tidak tahu kalau sanadnya sampai Abbas itu masuk Habib apa enggak. Kalau Habib kan turunan dari Nabi Muhammad, ini dari pamannya. Jadi, dan Sunan Kalijaga tidak ngaku kalau beliau Habib pasti. Dan tidak enak Habib Kalijaga menurut dia. Jadi dari sampai Abbas. Ya kalau sampai paman-pamannya masuk Habib, ya nanti bisa-bisa keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab juga Habib. Jadi yang Arab ditelusuri sampai ke situ. Ada yang bilang Jawa asli. Ini yang paling populer sebenarnya. Satu-satunya wali yang keturunan asli Nusantara, keturunan asli Jawa. Dia ini putranya Tumenggung Tuban, Tumenggung Wilotikto. Wilotikto ini anaknya Tumenggung Adipati Aryo Tejo. Aryo Tejo itu gelarnya, namanya Adipati Tuban sejak Ronggolawe. Ronggolawe itu kan Aryo Tejo 1, kemudian Aryo Tejo 2, Aryo Tejo 3. Dari Aryo Tejo 3 ada nanti yang Adipati Wilotikto itu. Wilotikto itu nanti kawin sama Retno Dumilah dan lahirlah Sunan Kalijaga. Silsilahnya itu. Ya Ronggolawe kan putranya Banyak Wide, Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit. Meskipun nanti Ronggolawe dituduh memberontak dan tewas, dibunuh.
Nah, itu silsilah versi Jawa. Ada yang bilang dari Cina. Nama aslinya Gan Xicang. Adipati Wilotikto itu disebut Oetikto. Ini mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin karena memang dulu para penjelajah Cina ini aktif nulis sejarah tempat di mana mereka menjelajah. Ada kemungkinan mereka kadang-kadang nama-nama lokal itu dicinakan. Ada kemungkinan itu, sehingga kemudian ada yang berpendapat jangan-jangan ya Cina, ada nama Cinanya masalahnya. Nah, itu ya monggo lah, itu kontroversi silsilah. Ada lagi kontroversi mitos. Sunan Kalijogo ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu, Demak, waktu mendirikan masjid. Kemudian ada Desa Kalijogo di Cirebon, di kecamatannya namanya Harjomukti. Itu kalau yang orang Cirebon mesti ngerti, itu dari terminal bis sana itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan, sudah ada di sana petilasannya Sunan Kalijogo. Ada lagi di Gresik ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijogo sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali masih jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali singgah di petilasan-petilasan ini, di situ pasti banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya mitis, mitos. Ada lagi yang saya ingat di Gerobokan, api abadi Merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijogo. Api abadi itu kan dekat sama mata air Sedudo itu. Itu dari Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya, terus keluar air, ditancapkan lagi, keluar api. Macam-macam, banyak sekali mitos, termasuk Masjid Demak Soko Tatalnya itu. Soko yang digabung-gabung dari serpian-serpian kayu dijadiin satu terus jadi tiang. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Sunan Kalijogo itu dari Cina, ini karena teknik untuk menggabung-gabung tatal jadi tiang itu sebelumnya sudah dikenal di Cina. Sehingga yang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijogo ini ada bau Cinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina kan Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita pelajari juga pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai Roland Barthes kemarin yang semiotik ya. Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif. Denotatif hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo, ya mungkin saja itu kenyataannya begitu. Urusan kesaktian, urusan kedikjayaan, itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu. Orang tidak mempan dibacok, orang punya kesaktian tidak bisa dibakar, orang kayak gitu kan banyak narasi-narasinya. Ya pakai akal sekarang agak tidak nyambung, tapi dulu mungkin saja. Mungkin hari ini juga masih ada 1-2 orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang wali, kalau dalam Islam kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi itu misalnya gini. Waktu bangun Masjid Demak itu, para wali debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah apa belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijogo yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak di tangan yang satu,
tangan yang satu pegang Ka'bah, terus dilihat, oh lurus. Ya, itu kan tidak nyambung di akalmu sekarang. Kalau secara denotasi itu sebenarnya mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijaga ingin menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah, sama. Jadi sudah lurus, sudah nggak menceng lagi. Itu mungkin bisa, itu cara memahami secara konotatif. Nah, itu pakai Roland Barthes. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik biar kamu nggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali. Karena para sufi itu banyak adegan-adegan uniknya. Oke, jadi itu. Cuma malam ini kita tidak akan sibuk di situ ya. Yang mitos kapan-kapan. Saya tahun berapa itu bikin penelitian mengumpulkan mitos-mitos yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga. Yang butuh cerita-cerita luar biasa boleh pinjam. Ya, jadi itu Sunan Kalijaga. Untuk informasi ajaran-ajaran yang tertulis hari ini, sejauh yang saya tahu yang agak representatif memang nyambung sama Sunan Kalijaga itu Serat Dewa Ruci sama Suluk Linglung. Ya, yang ingin meneliti Sunan Kalijaga boleh pakai itu. Serat Dewa Ruci ini karya pewayangan. Sebenarnya nanti muatannya mirip-mirip saja sama Suluk Linglung. Cuma Suluk Linglung naratif. Kalau yang Serat Dewa Ruci ini ya cerita wayang, agak fiktif, tapi muatan ajarannya sama. Kalau Serat Dewa Ruci sudah lama dikenal. Kalau yang Suluk Linglung ini baru diterjemah, baru dibuka tahun 93. Diwariskan oleh Sunan Kalijaga ke anak cucunya, dibungkus kain, dan kain ini nggak dibuka-buka sampai kemarin tahun 93 ada seorang ustadz kiai pegawai Depak di Kudus yang mimpi dapat isyarat untuk mencari tinggalannya Sunan Kalijaga itu, dan dicarilah ke, saya lupa namanya, keturunannya Sunan Kalijaga yang ke-14. Dan dibukalah kain itu, isinya ya Suluk Linglung. Di situ lumayan komprehensif, semacam autobiografi spiritual. Sejak Sunan Kalijaga gelisah, jadi berandal, berguru ke Sunan Bonang, dan seterusnya. Karena Sunan Kalijaga ini wali yang tergolong kalau bahasa Jawanya wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang dianggap tuntas ilmunya, disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji kalau pakai kapal nggak bisa langsung, harus transit dulu. Dan Sunan Kalijaga transitnya di Malaka. Transit di situ agak lama, dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang. Yang kalau dalam cerita-cerita ada 3 orang guru yang dia temui di situ sekaligus, meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Maghribi, yang kedua Syekh Sutabris, yang nanti beberapa orang menafsirkan Syekh Sutabris ini ya gurunya Rumi juga, Syamsul Tabris. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Khidir dan berguru juga pada Nabi Khidir. Dari situ nanti lahir Suluk Linglung. Jadi saat nunggu kapal untuk naik haji, dia berguru ketiga orang ini. Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun tidak sinkron, tapi dunia sufi tidak sesederhana itu. Berguru itu tidak harus face to face. Wong ngaji filsafat ini aja banyak kok yang mendengarkan, nggak pernah ngerti saya, cuma ngurungokke suara kutok.
dari rekaman, dari YouTube. Itu kan dunia gaibnya modern. Jadi nggak kenal. Mungkin kalau sudah ngerti saya, walah koyo ngono, nggak percaya, tapi cuma dengarkan suara dianggap ampuh mesti. Jadi itu dulu, dan itu yang dialami Sunan Kalijogo mungkin. Tapi yang jelas di Suluk Linglung dia cerita detail itu tentang guru-gurunya itu, termasuk kaitannya dengan Syekh Samsu Tabriz yang di situ disebut Syekh Sutabriz. Itu bisa digali dari situ. Kemudian ya guru-gurunya banyak. Selain Sunan Bonang nanti ada gurunya yang paling akhir itu Sunan Gunung Jati. Dan nanti ada yang bilang ya sama Syekh Siti Jenar juga, dia juga menimba beberapa wawasan sufistik. Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog dengan Nabi Khidir itu nanti ada fase manunggaling kawula Gusti. Dan nanti di Dewa Ruci juga ada fase cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijogo itu sebenarnya wawasan sufistiknya sangat tinggi, tidak kalah sama Syekh Siti Jenar, tidak kalah sama Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah langsung level tinggi kayak Syekh Siti Jenar dulu itu bisa bikin orang salah paham, karena level pemahamannya nggak nyampe. Ketika Syekh Siti Jenar bilang kita harus bisa mati sak jeruning urip, terus orang yang nggak ngerti milih mati, akhirnya ada yang begal, ada yang rampok, dipukuli orang kampung sampai tewas, alhamdulillah, karena ini cepat ketemu Allah kan. Jadi akalnya nggak nyampe, dan itu yang menurut saya cerdiknya Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia ndak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang ndak bisa dipahami oleh umatnya. Dan terbukti nanti dakwahnya sukses luar biasa, khususnya yang lewat media seni. Dalam catatan saya 50% lebih simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijogo. Mulai baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya tidak akan cerita itu ya, di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan bagaimana seninya Sunan Kalijogo. Bahkan sebagai dalang dia punya banyak nama. Kalau di Jawa Barat dikenal sebagai dalang Sidobrangti. Kalau di Jawa Tengah dikenal sebagai dalang Unehan, pakai bahasa Jawa Tengah. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Termasuk ketika dia masuk ke Jawa Timur itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul. Itu kan seolah-olah lagu anak-anak, mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melakukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya, dan di balik lagu itu tersisip ajaran-ajaran yang luar biasa. Malam ini kita tengok dikit-dikit. Oke, jadi itu pengantarnya Sunan Kalijogo. Sebenarnya panjang informasi biografisnya, cuma kalau saya lanjutkan di situ nggak jadi ngomong pikirannya. Ora sido filsafatan nanti ya. Ya, oke. Bismillah, kita mulai. Saya janji tadi kita mulai apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Oke, ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah di sini. Rumus dakwahnya Sunan Kalijogo ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijogo, berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi.
Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang Timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor 1. Jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijaga punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, tidak kesusu dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius berislam, bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang seneng. Maka pelan-pelan, ojo dipeksa, apalagi diamuk, dipentungi biar Islamnya benar. Tidak bisa. Tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi. Yang ada dia ingin balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijaga ya ndak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu. Kalau gampang, ya diubah saja, ndak apa-apa. Misalnya adat-adat yang ndak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah ya diubah aja, ndak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang susah diubah jangan kesusu. Prinsipnya 2 rumusnya, Tutwuri Handayani dan Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh Taman Siswonya Ki Hajar Dewantoro. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Hangiseni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis kematian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas ya. Misalnya kalian pindah kos-kosan, ada orang kalau ada bayi terus ngumpul ngobrol ngerokok nggak jelas, ngobrol ngalung itu, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Cuma sambil Tutwuri Hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk. Itu mereka membawa prinsip ini. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, dibakar saja, ya nggak jadi dakwah. Yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? Wong wis apik, dakwah itu ke yang jelek. Maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian saya tidak percaya. Ya, kok kalian lokalisasi kok ke sana dakwah, Pak? Tidak percaya aku. Ngajari tahajud itu loh, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus tidak nganggu. Ya, jadi mereka ini Tutwuri Hangiseni diisi sidik-sidik. Ya bayangkan ya, saya bayangkan misalnya orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Nggak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dewe. Lama-lama bisa bubar itu, nggak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi Tutwuri Handayani, Tutwuri Hangiseni. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi, jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah itu strateginya Sunan Kalijaga. Orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian, Sunan Kalijaga masuk lewat jalur itu. Orang Jawa suka dengan wayang, masuk lewat wayang. Suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu.
Itulah tutwuri handayani, tutwuri hangiseni. Masyarakatnya jadi enak menerimanya. Itu loh. Oh ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna, kan orang mikirnya ke sana. Oke. Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti, Sunan Kalijaga menunjukkan, wah aku ya iso sakti, bahkan lebih dari mereka. Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi. Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab, orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya, masuk dengan Al-Quran, punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam, enggak. Ditarik pakai Quran yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak keruh. Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya bisa mati, nggak jadi ngambil ikan. Bahkan dai-nya juga bisa ikut mati. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh, yang korban, kamu sendiri bisa juga jadi korban. Maka mancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya tidak keruh. Nah, itu strategi keempat dari Sunan Kalijaga. Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri. Nanti ada Giri Prapen itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah, asal konsisten dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijaga lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa. Dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kalijaga. Yang tadi nama Kalijaga ini juga sebenarnya kontroversi ya. Ada yang bilang karena disuruh nunggui tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Ini yang banyak orang kritik, masa cuma nongkrong di pinggir kali wae dadi wali. Banyak yang kritik gitu ya. Nah, sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolisme yang harus kamu baca secara konotatif. Kalau istilah Kalijaganya sendiri, ada yang bilang ya karena setelah nanti Sunan Kalijaga ini setelah berguru ke Nabi Khidir kan pulang itu. Pulang itu dia nggak balik ke Tuban tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit 2 sungai. Dan menurut ceritanya masyarakat, di antara kisahnya Sunan Kalijaga di sana itu kegemarannya Sunan Kalijaga itu kungkum di sungai. Kungkum ngerti ya? Ya, jadi berendam di sungai. Nah itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai desa Kalijaga, Sunan Kalijaga. Kapan-kapan silahkan ke sana. Masih ada petilasannya, masjidnya masih ada. Di sana ada mitos tentang kera. Jadi kera di sana itu kalau Jumat, kalau hari biasa itu di mana-mana ketemu kalian kera, tapi kalau hari Jumat tidak akan ketemu. Kamu cari di mana saja tidak akan ketemu. Nah itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya sholat Jumat diperintah sholat, diminta-minta sholat Jumat, sampai Sunan Kalijaga sendiri menemui mbok kamu sholat Jumat, dia tidak mau. Akhirnya Sunan Kalijaga jengkel, terus balik badan sambil bilang sing ra gelem sholat yo kaya monyet, kaya bedes. Nah, akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah kera di sana itu 77 dan nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kalau hari Jumat berkurang 1. Nah yang tadi dikutuk oleh Sunan Kalijaga ini jadi manusia terus sholat Jumat, tapi Jumat balik lagi jadi kera. Ya, nah itu mitos-mitosnya. Yuk bacalah secara konotatif. Jadi ya itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu. Tergantung kita membacanya. Oke, itu strategi dakwahnya.